Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala imamil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara wa salaka nahjahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fallahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا ووفقنا للعمل بما تحب وترضاه يا رب العالمين. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang semoga kita semuanya dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan karunia yang masih Allah limpahkan kepada kita semuanya. Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita keluangan waktu, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka mengerjakan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya majlis ilmu adalah salah satu taman surga. Wa idza marartum bi majalisi dzikri farta'u. Kalau seandainya kalian melewati majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, maka berhentilah. Karena dalam majlis ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masih dalam pembahasan tawakal. Ya, kita masih dalam pembahasan tawakal. Yang mana kita katakan bahwasanya tawakal itu adalah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin dalam menjalani kehidupan dunia ini, yang semakin kesini semakin meresahkan dan membuat kegelisahan dalam hati kita. Dan berkali-kali kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kesusahan dan dalam kesulitan. Kita dalam kehidupan dunia ini hanyalah berpindah dari satu masalah ke masalah lainnya. Ya, tidak ada hal yang menenangkan di dunia ini. Tidak ada satupun kenikmatan mutlak di dunia ini. Ya, setiap kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini pasti ada sedihnya, pasti ada capeknya, pasti ada sulitnya. Ya. Sehingga kita butuh ketawakalan, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Ya, kita butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Syekh Khalid As-Sabat hafizahullah taala, sebelum kita membahas tentang bagaimana contoh-contoh tawakal, di sini beliau membahas tentang thamaratu tawakkul, ya, yaitu tentang buah dari tawakal. Dan ini sudah kita bahas juga sebelum-sebelumnya, sudah kita singgung. Kalau kita tawakal, apa yang akan kita rasakan? Ya, kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita rasakan? Yang pertama kata beliau di sini, annahu yab'atsul 'abda 'ala iltizami hududillahi wa mujanabatil harami. Ketika seorang tawakal kepada Allah, maka dia akan mudah untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mudah untuk menjauhi berbagai hal yang merupakan kemaksiatan atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Buktinya apa? Buktinya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan mati, tidak akan bertemu dengan ajalnya, hatta yastakmila rizqahu, sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tastabti'u arizqa, maka jangan merasa rezeki itu telat datangnya. Rezeki itu akan sampai kepada kita, kita enggan atau tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nyawa kita sampai semua rezeki yang telah Allah tetapkan kita dapatkan. Kisah yang masyhur tentang apa? Seorang yang jatuh dalam sumur. Ya, seorang yang jatuh dalam sumur. Ketika jatuh dalam sumur, dia diselamatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah masih hidup. Ketika dia berada di atas sumur, ya, diselamatkan oleh orang-orang, ya, maka orang membawakan apa? Segelas susu. Biasanya kalau orang jatuh itu dibawakan minuman, ya. Ya, orang kecelakaan dibawakan teh manis, ya, kalau di sini. Susu dia minum. Kemudian setelah tenang, orang-orang bertanya, kok bisa jatuh tadi? Kok bisa jatuh? Gimana ceritanya? Lah orang ini semangat, dia menceritakan, tadi itu saya naik ke sini loh, gitu dia. Dia naik lagi ke sumurnya untuk apa? Reka ulang. Ya, reka ulang gimana dia jatuh tadi. Dia naik lagi ke sumur itu. Ketika dia ingin mencontohkan, beneran jatuh lagi. Namun masalahnya adalah ketika kali keduanya dia jatuh, dia mati. Padahal niatnya reka ulang, reka adegan. Tapi yang kedua Allah cabut nyawanya. Yang pertama jatuh, tidak mati dia. Maka para ulama mengatakan ini buktinya bahwasanya rezekinya belum selesai. Rezekinya belum selesai. Rezekinya belum dia dapatkan semuanya, sehingga dia masih hidup ketika dia diselamatkan oleh orang-orang di kali yang pertama. Dia masih mendapatkan oksigennya karena memang belum habis di situ rezekinya, dan dia mendapatkan segelas susunya. Ya. Dia naik ke atas untuk menjemput rezeki terakhirnya, yaitu minum segelas susu. Ketika selesai rezekinya sempurna, selesai hidupnya. Selesai hidupnya. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab." Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perindahlah cara mencari rezeki itu. Perindahlah cara menjemput rezeki itu. Karena rezeki tidak akan tertukar, karena rezeki tidak akan pernah salah alamat. Apa yang telah Allah tetapkan untuk kita 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah tetapkan rezeki kita berapa. Dan itu tidak akan Allah kurangi sedikit pun, tidak. Allah tidak akan matikan kita kecuali Allah sudah berikan semua yang Allah janjikan. Allah yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, sudah dapat kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencarinya dengan cara yang diharamkan, karena rezeki tidak akan bertambah ketika kita mencari dengan cara yang haram. Dan kuncinya kata Nabi SAW, fala tastabti'ur rizqa. Jangan merasa rezeki saya kok lambat datangnya. Usaha dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, maka semuanya akan Allah mudahkan. Maka ketika kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan kuat untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergi di zaman seperti ini, yang haram saja sulit, apalagi yang halal katanya. Dan tidak, pasti akan Allah berikan. Kemudian yang kedua, ketika kita tawakal, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan kita dapatkan? Kata beliau di sini, tuma'ninatun nafsi wartiyahul qalbi wa tardul hammi. Jiwa tenang, hati nyaman, dan tidak mudah untuk stres, depresi.
Kalau seandainya orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya akan tenang, hatinya akan nyaman, ya. Dan kegalauan, kegelisahan akan masa depan itu akan mudah dia hilangkan dari dalam hatinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada yang lebih menenangkan dan melapangkan dada setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepercayaan kita kepadanya, keyakinan kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah, dan berhusnudzan kepada Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan dan melapangkan dada daripada husnudzan seseorang kepada Allah dan dia yakin bahwasanya Allah akan selalu bersamanya. Seorang itu kalau seandainya tidak ada pegangan, dia akan khawatir dalam kehidupan ini. Maka ketika kita percayanya kepada zat yang memiliki langit dan bumi itu, kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berprasangka baik terus kepada Allah, maka tidak ada yang akan membuat hati kita itu cemas, hati kita khawatir dan sebagainya, karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'ibad. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, ya. Tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya, tidak mungkin itu. Baik. Sehingga kesempitan hati kita itu sejatinya berawal dari tawakal yang lemah. Sempitnya dada, ya, sesak rasanya, ya, ketika menghadapi masalah itu berawal dari tawakal yang lemah. Makanya dikisahkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, datang seseorang kepadanya lalu dia mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, inni insanun innama ma'isyati min san'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir." Wahai Ibnu Abbas, aku itu, kerjaanku itu dari tanganku sendiri, kata dia. Dan pekerjaanku itu adalah menggambar, melukis makhluk hidup. Maka mendengar itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang akan aku sampaikan kepadamu adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar sendiri. Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruh. Siapa yang menggambar makhluk hidup, menandingi, berusaha mencoba-coba untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia gambar makhluk hidup. Ya, ini kata Nabi SAW. Maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa meniupkan ruh ke gambarnya. Jadi lukisannya, gambarnya akan didatangkan pada hari kiamat, lalu Allah perintahkan berikan ruh kepada gambarmu itu. Berusaha di situ. Ya. Walaysa binafikhin fiha abada, dan orang ini tidak akan bisa untuk meniupkan ruh kepada gambar-gambar tersebut. Maka ketika Ibnu Abbas menyampaikan hal tersebut, berubah wajah orang ini. Nampak ketidaksukaan, ya. Gimana saya kerja kalau kayak gini itu? Ya, jadi besok ketika antum kerja, ya, terus datang orang tiba-tiba mengatakan, "Akhi, ini kerjaan antum haram." Oh, gimana rasanya tiba-tiba? Padahal dari situ kita dapatkan uang berpuluh-puluh juta. Terus tiba-tiba datang orang mengatakan ini pekerjaannya haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan hal ini. Oh, itu berubah wajah kita. Maka kata Ibnu Abbas melihat orang itu, "Waihak, celaka engkau." Ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada keengganan di situ. Kemudian beliau mengatakan, "In abaita illa an tasna' fa 'alaika bihadha asy-syajar, kullu syai'in laisa fihi ruh." Kalau seandainya engkau masih pengen menggambar, melukis, maka gambarlah pepohonan ini dan objek-objek lainnya yang tidak ada ruhnya. Itu boleh. Gambar pemandangan, ya, sunset, sunrise, gambar gunung dan sebagainya. Kayak anak SD itu, ya. Gambarnya itu semua, ya.
Ada gunung, ada sawah, matahari situ, Bro. Nggak ada masalah. Namun yang dibahas oleh Ibnu Abbas di sini adalah ketika seorang disampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala lalu berubah wajahnya, nampak ketidaksukaannya, itu berlandaskan kelemahan tawakalnya. Karena tawakalnya lemah. Dia takut kalau seandainya saya tinggalkan kerjaan ini, saya tidak dapat duit lagi. Lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya untuk seorang yang bertawakal adalah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah akan lindungi dia dari segala keburukan. Fahuwa hasbuh. Dia tidak akan menderita dalam kehidupan ini. Allah tidak berjanji untuk mengayakannya. Allah berjanji akan mencukupinya. Apa yang dia butuhkan Allah akan berikan di saat dia perlukan. Makanya kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya seorang muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang dia butuhkan. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tapi mungkin dia akan dihalangi dari rezeki yang malah menjerumuskannya ke dalam dosa atau bahkan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghalangi dia dari mendapatkan rezeki yang akan membawa dia jauh dari Allah. Tapi Allah tidak akan menghalanginya dari rezeki yang dia butuhkan. Yakin tak sama Allah Azza wa Jalla? Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah cukupkan dia. Pasti Allah akan lindungi dia. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan berikan dia jalan keluar. Allah akan lapangkan dadanya situ, sehingga dia bisa bersabar, sehingga dia bisa berusaha mencari jalan keluarnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, setiap perbuatan itu akan ada balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Al-jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan apa yang diamalkan. Dan ketika Allah mengatakan balasan orang yang bertawakal, apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, penuh tawakal kepada Allah, maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Allah akan cukupi dia. Allah tidak katakan Allah akan berikan ini, Allah akan berikan itu, Allah berikan ini, berikan itu, enggak. Tapi Allah katakan Allah akan cukupkan segalanya. Allah akan cukupkan segalanya. Tidak Allah katakan ini itu dirinci semua, enggak. Semua. Fahuwa hasbuh, cukup Allah baginya. Dan Allah akan mencukupkannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertawakal. Dan ini dibuktikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah akan mencukupkan kita, dan Allah lah sebaik-baik pelindung, penolong dan sebagainya. Perkataan ini hasbunallah wa ni'mal wakil itu diucapkan oleh Ibrahim dan diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Ibrahim mengatakan itu? Hina ulqiya finnar, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ibrahim itu ketika dibakar apinya sebesar apa? Sebesar apa api?
Besar sekali apinya, sehingga untuk melemparkan Ibrahim itu tidak suruh masuk, pakai ketapel ya, bukan ketapel, manjanik, tahu ya, yang ketapel pas perang, yang batu tuh, nonton film kolosal, ya, lempar itu. Itu Ibrahim pakai itu tuh. Saking besarnya apinya, mereka kalau bawa itu mereka kebakar tuh, ditembakin Ibrahim di situ. Ya, dan ketika dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan kata ini ketika apa? Ketika datang orang setelah perang Uhud. Datang orang bertemu dengan Nabi SAW beserta pasukannya. Kata mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang sudah mengumpulkan pasukannya untuk balik nyerang kalian, takutlah kalian, kata dia. Dan semuanya mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lihat manusia kayak gitu loh, nyerang dia. Api sebesar itu. Apa yang tidak membuat kita gentar melihat api sebesar itu dan kita ditembakkan ke situ tuh. Bayangkan kita di posisinya Ibrahim, tapi dengan keyakinan penuh Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku, Allah. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melindunginya, siapa yang bisa mencelakakannya? Maka apa yang terjadi setelah mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil untuk Ibrahim, Allah mengatakan qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan jadilah sebagai penyelamat Ibrahim. Allah kalau sudah lindungi, apalagi kita tidak tahu ya bagaimana cara Allah melindungi kita tuh. Allah kita tidak tahu tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim tuh tidak tahu gimana cara Allah menyelamatkannya. Nabi Ibrahim tidak tahu. Yang Nabi Ibrahim ketahui adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, itu saja udah. Ternyata apinya didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat itu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Orang-orang kafir saat itu pun gentar melihat pasukan balik lagi setelah perang Uhud, mereka pulang ya ke Madinah. Kemudian balik lagi ya, karena apa? Orang kafir ini dia berpikiran, kenapa tidak kita habisi saja Muhammad? Mereka sudah banyak korban, sudah terluka demikian. Kenapa tidak kita habisi saja? Mereka pengen balik lagi. Sehingga Allah perintahkan orang-orang yang, bayangkan perang Uhud itu banyak yang luka-luka ya, dan banyak meninggal, kesedihan yang mendalam tuh. Hancur mental harusnya. Tapi karena perintah Allah mereka balik lagi dalam keadaan penuh luka. Demikian mereka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ini sudah perintah Allah, jalan. Ketika mereka bertemu lagi, orang kafirnya yang gentar. Fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka pulang ke Madinah dengan membawa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su, mereka tidak tersakiti sedikit pun. Harusnya apa? Harusnya kalau seandainya secara logikanya orang kafir berani itu nyerang, tapi Allah berikan ketakutan dalam hati orang-orang kafir sehingga mereka pulang lagi. Wallahu dzu fadlin azim. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lamma tawakkalu 'ala Allah kafahum ma ahammahum wa radda 'anhum ba'sa man arada kaidahum. Ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi mereka dari rasa khawatir yang ada dalam hati mereka. Wa radda 'anhum ba'sa man arada kaidahum. Allah yang menolong dan melindungi mereka dari tipu daya orang-orang yang ingin mencelakakan mereka. Bayangkan pasukan sebanyak itu. Dan kita mungkin khawatir kita di situ. Tapi ketika mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah yang turun, ya, Allah yang melindungi, tidak ada satupun yang bisa menyentuh kita. Subhanallah ya, subhanallah. Kemudian tawakal juga akan menguatkan hati kita, membuat kita sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita lihat kisah Nabi Hud alaihissalam.
ketika Nabi Hud berdakwah, kata jawaban orang-orang musyrik saat itu adalah in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Yahud, kata dia, kami akan katakan kepadamu, Tuhan-Tuhan kami ini, sebagian di antara Tuhan-Tuhan kami ini akan menimpakan keburukan padamu. Coba antum kalau dibilang seperti itu, dukun datang, antum macam-macam ya dia bilang, ya tak santet ya. Itu antum gentar atau? Ya Tuhan-Tuhan kami ini akan menimpakan keburukan kepadamu. Antum kalau kurang yakin sama Allah, wah itu bisa lumayan gemeter juga itu. Tapi apa kata Nabi Hud alaihissalam? Inni ushhidullaha wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Aku menjanjikan Allah sebagai saksi, dan kalian pun akan menjadi saksi bahwasanya aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan yang kalian persekutukan. Min duni, selain Allah. Lihat bagaimana Nabi Hud alaihissalam menantang orang-orang ini. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Berani ya antum? Dalam posisi seperti itu banyak orang, terus kita mengatakan kiduni, antum bawakan tipu daya antum semuanya, antum serang ana udah, la tunzirun, tak usah antum tunggu-tunggu waktu sekarang gitu. Saya yakin itu beliau alaihi salatu wassalam ya. Lalu beliau mengatakan inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Aku bertawakal kepada Allah. Kalian mau melakukan apapun, serang sekarang katanya. Kalian ingin mencelakakanku sekarang. La tunzirun. Tidak usah nunda-nunda, sekarang. Lumayan seberapa keyakinan yang beliau miliki untuk mengatakan itu kepada orang-orang tuh yang bisa saja mencelakakannya saat itu. Tapi dia katakan inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum, karena aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Bayangkan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya keberanian, dia tidak khawatir sedikit pun, wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak peduli sekalipun, dan dia tidak merasa gentar sedikit pun dengan orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Baik. Ya. Sehingga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal sangat-sangat kita butuhkan agar kita tenang dalam menjalani kehidupan. Kuat hati kita, sabar kita untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini, karena kita yakin bahwasanya kalau seandainya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita gantungkan harapan kita kepada Allah, Allah pasti akan tolong itu. Pasti Allah tolong itu. Yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baru pertama kali diutus berdakwah, bayangkan ya, pertama kali diutus berdakwah sendirian. Terbayanggah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umat manusia akan berbondong-bondong masuk Islam saat itu? Sendirian. Tapi yang beliau fikirkan saat itu hanyalah, kalau seandainya saya bertakwa dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, Allah yang akan mengatur segalanya. Berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam butuhkan untuk manusia itu masuk dalam Islam berbondong-bondong? 23 tahun, 22 tahun kur, 22 tahun lebih sedikit ya. Tuh, insyaallah. Dan lihat Islam sekarang ini berawal dari satu orang mendakwahkan agama Islam ini dalam keterasingan. Tapi keyakinannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Kewajiban saya hanya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya Allah yang nolong udah. Tidak usah kita pikirannya terlalu overthinking ya. Bagaimana besok kayak gini, besok bagaimana? Tidak, Allah yang akan ngatur. Selama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, udah. Baik. Dan di antara kisah-kisah tawakal yang kita pelajari dari orang-orang manusia-manusia terbaik, ada kisah dibawakan di sini dari Abu Wa'il rahimahullah. Beliau mengatakan kharajna fi lailatin makhufah. Kami pernah keluar
berada di luar, ya, safar di malam yang mengkhawatirkan. Apakah waktu itu sedang diserang musuhkah ataukah akan berperangkah, wallahu a'lam. Beliau cuma menceritakan malam itu malam yang menakutkan. Famararna bi ajmatin fiha rajulun naim. Ketika kita melewati semak-semak, ternyata ada orang tidur di situ. Ini orang lagi melarikan diri atau menyelamatkan diri atau mencari perlindungan lah. Ternyata ketika dia lewat di semak-semak itu ada yang tidur. Ya. Wa qayyada farasahu. Dia ikatkan kudanya. Dia tidur. Dia ikatkan kudanya saat orang sedang menyelamatkan diri itu. Dia tidur. Dia ikatkan kudanya, fahiyatar a'inda ra'sihi. Kudanya itu berjalan-jalan di dekat kepalanya. Faiqadnahu, kami bangunkan dia. Lalu kami katakan, tanamu fi hadzal makan. Kamu bisa tidur di tempat seperti ini? Kita lagi menyelamatkan diri, kamu tidur, kata dia. Lalu apakah jawaban orang ini? Farafa'a ra'sahu, dia angkat kepalanya lalu dia mengatakan, inni astahi min dzil 'arsy ayya'lama anni akhafu syai'an dunah. Aku malu kepada pemilik arsy ketika dia mengetahui diriku lebih takut kepada selain dirinya. Dia berusaha, dia berlindung gitu. Tapi usahanya ya sekedar sebab. Setelah itu dia tawakal kepada Allah, udah tidur udah. Bisa nggak antum tidur dalam kondisi seperti itu? Perang nih, orang perang tuh. Ada dugaan bahwasanya akan ada pasukan yang akan menyerang tempat ini malam ini. Kita lari. Ini orang dia cari tempat berlindung, dia tidur. Subhanallah. Nabi SAW ketika hijrah dari Makkah, beliau pergi ke Gua Thur. Udah beliau tidur situ selesai. Itu sebab yang beliau ambil tuh. Selebihnya Allah yang akan nolong. Allah yang akan nolong. Ya. Baik. Kemudian ada juga kisah tentang Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi seorang khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada penjaganya? Inna bi ankum ghinan. Afwan ya. Ribut-ribut. Inna bi ankum ghinan. Ya. Sebenarnya aku ini tidak butuh sama kalian gitu. Antum pas pampres ya. Lagi jaga antum nih, pengawal. Terus tiba-tiba yang dijaga bilang, "Sebenarnya anda tidak butuh kalian nih. Saya tuh tidak butuh kalian," kata dia. Kafa bil qadari hajizan wa bil ajali harisan. Cukup takdir Allah yang melindungi diriku, kata dia. Kalau Allah sudah takdir, kalau Allah takdirkan aku celaka, aku celaka. Kalau Allah takdirkan aku selamat, aku selamat. Tapi tentu bukan berarti Umar bin Abdul Aziz dia jalan tanpa waspada, ya enggak. Dalam artian apa? Tidak usah terlalu berlebihan seperti ini. Wabil ajali harisan, cukup penjagaku adalah ajalku. Kalau Allah belum tetapkan ajalku, aku tidak bakal mati. Itu. Sebegitunya yakinnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala atrahukum min maratibikum, tapi aku tidak akan melepaskan tugas kalian. Liyajriya lakum sunnatan ba'di, agar setelah peninggalku nanti, setelah aku selesai jadi khalifah, kalian tetap bekerja. Jadi Umar bin Abdul Aziz merasa beliau tidak butuh gitu. Tapi kalau seandainya orang-orang ini dicopot dari pekerjaannya, otomatis apa? Hilang kerjaan orang ini. Kalau beliau meninggal nanti ini orang nggak bisa masuk lagi bekerja gitu. Jadi dilema juga gitu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, man aqama minkum falahu asyratu dananir. Siapa yang tetap tinggal di sini karena dia bekerja ya, maka aku berikan gaji 10 dinar. Wa man syaa'a falyalhaq bi ahli. Tapi siapa yang ingin pulang. Kalian tidak diberhentikan, ya. Tapi siapa yang pengen pulang sama keluarganya pulang dah. Enggak usah jaga-jaga. Tapi kalau yang tetap di sini, ya dia namanya kerja, nah mungkin enggak dapat gaji. Kasih 10 dinar. Tapi kalau pengen pulanglah dia bilang. Itu kalau pas pampres dibilang itu pulang semua. Ya, tak perlu dijaga kata dia. Setawakal itu.
Kemudian ada juga kisah Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Diceritakan bahwasanya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi dapat harta banyak. Faqila lahu, ada orang yang berkata kepadanya, iddakhir liwaladika min ba'dik. Nabunglah untuk keperluan masa depan anakmu. Ini kayak level kita belum di sini. Ya. Wajar ya, normal ya. Ketika seorang ayah dapat harta lalu dinasihati apa? Nabung untuk masa depan anakmu, pendidikannya, masa depannya, ya nikahnya mungkin nanti dan sebagainya. Qala, apa kata Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi? La. Tidak, dia bilang. Tidak mau dia nabung. Walakin addakhiru li nafsi 'inda rabbi. Aku akan tabungkan uang ini untuk keperluanku nanti di akhirat, dia bilang. Gimana maksudnya tuh? Nabung untuk akhirat tuh maksudnya gimana? Hah? Sedekah. Dia punya harta nih. Dia punya harta. Orang-orang tabungkan ini nanti kalau seandainya untuk masa depan anak-anak butuh di masa depan gimana? Enggak, dia bilang. Saya yang butuh. Saya tabungkan ini untuk masa depan saya di akhirat. Wa addakhiru rabbi liwaladi. Terus gimana anak-anak? Kata dia, aku akan titipkan anak-anakku kepada Allah. Nah, iman seperti ini tuh tidak goyang dia. Apa untuk masalah perekonomian, carut marut masalah di dunia ini dan sebagainya, tidak khawatir dia. Saya punya Allah, dia bilang. Yang dia khawatirkan adalah dirinya tidak selamat di hadapan Allah. Itu yang dia khawatirkan. Kalau saya mati sekarang uangnya ini tidak bermanfaat untuk diri saya, itu bahaya tuh. Dan dia yakin bahwasanya kalau seandainya dia mendekatkan dirinya kepada Allah, dia sumbangkan hartanya ini untuk kepentingan akhiratnya, Allah akan jaga dunianya termasuk anak-anaknya. Setawakal itu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah nafkah ya, nafkah ya. Tapi untuk masa depan. Untuk masa depan. Karena dia yakin ya bahwasanya kalau anak-anaknya sudah punya rezeki masing-masing udah. Dia akan ada lagi harta yang akan datang setelah itu. Subhanallah, ya, ini level-level yang luar biasa. Sedikit ya kita tambahkan. Kata ada juga kisah Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan ditanya sama orang, "Amma tuhadditsuka nafsuka bil faqah?" Ama tuhadditsuka nafsuka bil faqah, kata dia. Ditanya Hasan bin Abi Sinan, apakah kamu tidak pernah terbesit ada kekhawatiran besok kamu bakal miskin? Nah, kita rata-rata punya kekhawatiran itu. Enggak punya uang besok gimana? Kalau udah lulus kuliah enggak ada kerjaan gimana? Kalau kerjanya gajinya UMR gimana? Ya, gimana caranya beli tanah di Jogja ini? Banyak yang dikhawatirkan. Orang bertanya ke Hasan bin Abi Sinan. Mungkin ditanyakan kenapa? Karena Hasan bin Abi Sinan ini kok dia tidak pernah nampak kegelisahan dalam hidupnya. Ditanyakan, apa kamu tidak pernah terbesit dalam hatimu apakah jiwamu tidak pernah berkata kepadamu bahwasanya besok kau miskin gimana? Kata Hasan bin Abi Sinan, bala, dia bilang. Tentu pernah, dia bilang. Tentu pernah ada tiba-tiba bisikan-bisikan, pikiran-pikiran yang terlintas, ya, kekhawatiran bahwasanya besok kita miskin. Tapi aku senantiasa mengatakan kepada jiwaku, dia ngobrol sendiri tuh sama dirinya. Fa aqulu laha, ya nafs, idza kana kadzalika akhadhti bil mishah. Wahai jiwa, kata dia, kalau seandainya itu terjadi, besok engkau miskin, maka engkau tinggal ambil cangkul, kata dia. Maka besok engkau tinggal ambil cangkul, fajalasti ma'al fa'alah. Lalu engkau nanti bekerja, bertani bersama para petani, dia bilang. Fa asabti daniqan aw daniqaini. Lalu engkau dapat danik itu 1/6 dirham.
Lalu engkau dapat 1/6 dirham atau 2/6 dirham, fata'ishina bihi, lalu kau gunakan untuk hidupmu, fataskun, udah selesai hidupmu, tenang. Ketika aku bisikkan seperti itu, jiwaku tenang, dia bilang. Kita khawatirnya apa? Besok kerja apa? Besok gimana? Kalau seandainya saya dapat kerjaan ini gimana? Kalau seandainya saya dipecat dari pekerjaan sekarang, besok hidupnya gimana? Bisikan seperti itu lewat juga kepada ulama kita, Hasan bin Abi Sinan. Tapi dia nasihati dirinya, gampang. Kalau seandainya itu terjadi, ambil cangkul, dia bilang. Ambil cangkul. Segampang itu dia mengatakan, ambil cangkul. Karena ternyata apa? Ternyata kita itu bukan tidak ada pekerjaan sebenarnya, tapi kita gengsi untuk bekerja. Kita tuh harusnya tuh duduk di ruangan ber-AC, necis, ya, rambut rapi, pengennya kayak gitu tuh. Mending nganggur daripada ke sawah itu. Mending nganggur daripada ke sawah. Sehingga apa? Sehingga mungkin ini yang menyebabkan kita itu khawatirnya terus berlebih, itu ketakutan yang berlebih, nanti kerja apa, nanti ini apa. Padahal banyak yang bisa dikerjakan. Ambil cangkul, tanam tanaman, hasilnya jual. Subhanallah, ya. Semudah dan seringan itu mereka menjalani kehidupan ini. Mereka tidak khawatir, tidak muluk-muluk mereka memikirkan dunia ini. Udah ambil cangkul, nanti kalau misalkan jatuh bangkrut, kita dagang kita nih bangkrut, ambil cangkul, gampang kerja lagi. Subhanallah. Kemudian terakhir di sini perkataan Abdullah bin Idris sebagai penyemangat kita. Beliau mengatakan, ajibtu mimman yanqati'u ila rajulin. Aku heran melihat ada orang yang setiap kali ada masalah dia datangi orang lain. Setiap ada masalah dia bergantung sama yang lain. Dia benar-benar gantungkan hidupnya kepada seseorang, wa yada'u ayanqati'a ila man lahu samawati wal ard. Tapi dia tidak pernah berhenti di hadapan zat yang memiliki langit dan bumi. Dia ada masalah, dia bergantung sama orang lain. Kenapa tidak bergantung sama yang punya langit dan bumi? Gitu. Kenapa kita bergantung kepada manusia yang sama-sama lemah seperti kita? Dia juga manusia kok, sama seperti kita. Dia juga punya kelemahan, punya kekurangan. Bukan dia yang memiliki langit dan bumi ini, yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita gantungkan harapan kita kepada orang yang tidak punya? Terus kita ragu kepada Allah yang punya semuanya. Kita yakin percaya sama orang yang tidak punya, tapi kita ragu sama yang punya. Itu sangat tidak logis, ya. Sangat-sangat tidak logis. Kita bergantung sama yang tidak punya, tapi kita lupakan sama yang punya. Dia yang punya, ya. Maka itulah tawakal sebenarnya. Apa yang membuat kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semuanya di tangan Allah. Harusnya kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua yang terjadi di dunia ini itu atas izin Allah dan kehendak Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada pertanyaan? Azan dulu. Silakan. Fadhil. Ada dua pertanyaan yang masuk melalui online Ustaz. Yang pertama, Ustaz Afwan izin bertanya, apa bedanya visioner dengan khawatir akan masa depan? Baik, visioner dan khawatir masa depan beda, ya. Kalau seandainya kita sekedar membangun atau merencanakan strategi apa yang hendaknya kita lakukan untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya, itu hal yang bagus. Hal yang bagus, ya. Karena Nabi SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Ya, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga kita memikirkan kalau seandainya kita masih hidup misalkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa manfaat yang bisa kita lakukan? Apa manfaat yang bisa kita berikan? Kalau seandainya saya ingin menjadi seorang yang ahli dalam bidang ini agar bisa memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin,
maka apa yang harus saya lakukan? Ya, dia punya visi di situ. Kalau seandainya saya ingin hafal Quran, apa yang harus saya lakukan setiap harinya? Visi saya 2-3 tahun selesai hafalan. Berarti per bulannya berapa? Itu visioner. Ya, dia memandang ke depan dalam artian dia menyusun rencana agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Orang yang tidak punya tujuan biasanya berantakan kegiatan. Beda sama khawatir. Khawatir itu ketakutan dalam hati. Orang yang khawatir masa depan malah biasanya tidak gerak. Ya, biasanya kemana dia? Nongkrong di kafe atau depan Indomaret. dia berenung situ ya, masa depan gimana, kalau saya besok ini gimana ya. Tapi tidak ada langkahnya gitu loh. Ya, dia terkurung dalam imajinasinya, dia terkurung dalam kekhawatiran dan ketakutannya, padahal belum tentu itu terjadi gitu. Itu orang yang tidak tawakal kepada Allah. Orang yang tawakal kepada Allah, dia susun strateginya, ya, apa target yang ingin dia capai, kemudian dia buat langkah-langkahnya, kemudian tawakal ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kata Allah, kalau seandainya kita sudah bertekad untuk melakukan satu, untuk mencapai sebuah target, tawakal sama Allah, bismillah. Ya, sehingga visioner itu tidak bertentangan dengan tawakal ya. Kalau seandainya maksudnya situ gitu. Tapi kalau khawatir tentang masa depan, khawatir kalau seandainya kayak gini, nanti kayak gini gimana, ya banyak kekhawatiran, overthinking dan sebagainya, itulah ya yang bisa menghilangkan ketawakalan kita. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, minta penjelasan kapankah habis waktu maghrib berdasarkan dalil, karena sebagian muslim bahkan mungkin sebagian Ustaz masih menyangka habisnya maghrib adalah masuknya waktu isya. Apakah benar habisnya maghrib adalah habisnya atau hilangnya syafaq atau merah hingga di ufuk barat jada Allah khairan? Ini pertanyaan tapi ada arahan dia dari sebelumnya. Ustadz, kapan waktu maghrib itu habis? Karena sebagian ustadz menyangka bahwasanya waktu maghrib itu adalah ketika masuknya waktu isya. Ini bertanya atau menjawab? Ya, kan bertanya ya udah, kapan habisnya waktu maghrib? Tidak usah katakan, karena banyak ustadz yang menyangka seolah yang lain itu salah gitu loh. Padahal kita kan belum tahu. Terus kenapa bisa menyalahkan coba? Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib itu adalah sebatas persiapan wudu masuk waktu maghrib misalkan ya, sebatas adzan, iqamah, wudu, siap-siap untuk sholat, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat, habis waktunya. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan Imam Syafi'i memiliki 2 pendapat ini, gitu. Ya. Jadi berapa batasnya itu? Berapa kira-kira itu? Mungkin 15 menit mungkin. Ya, jadi adzan, iqamah, wudu, persiapan untuk pakai baju dan sebagainya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat maghrib. Habis waktu, habis. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah juga melemahkan pendapat ini. Ya, melemahkan pendapat ini. Ya, dan mereka mengatakan bahwasanya yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i yang satunya. Bahwasanya waktu maghrib itu habis idza ghaba asy-syafaqul ahmar. Ketika hilang mega merah. Ketika hilang mega merah, habis waktu maghrib, masuk waktu isya gitu. Waktu habis waktu maghrib, habis dan masuk waktu isya. Jadi ustaz-ustaz yang mengatakan itu tidak menyangka ya. Tapi mereka menyampaikan sesuai dengan ilmu mereka. Jadi diubah gaya bertanya. Kalau seandainya ingin bertanya, katakan kapan habis waktu isya? Apakah ketika hilangnya, benarkah ketika hilangnya mega merah itu ya,
masuk waktu Isya, berakhir waktu maghrib, atau sebelumnya sudah habis. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, jangan digiring, yang ustadznya digiring tuh, biar jawabnya tuh sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu tidak pas untuk bertanya itu. Ya, itu sudah jadi bertanya tapi sudah dijawab di atasnya. Seolah Ustaz antum harus salahkan pendapat ini. Ya, wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita bahas ya pada malam hari ini. Nah. Boleh, Ustaz? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada nggak batasan kita melaksanakan sebelum? Karena kan kalau terlalu berlebihan jadi melakukan awal sendiri kan. Ada nggak batasan kita Taib. Ini sama nih, Ri. Kan melakukan sebab berlebihan itu menghilangkan tawakal. Antum bikin kaidah sendiri. Enggak. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Maksimal usahakan apa yang memberikan manfaat untukmu. Isi waktu kita semuanya untuk mencapai manfaat yang kita inginkan. Tidak ada sebab itu sebatasnya. Tidak. Apa yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita lakukan. Terserah Allah kapan Allah berikan. Ketika kita baru mengerjakan setengah sebab, atau kita memang harus kerjakan semua sebabnya. Ya, kadang ada orang dia baru mengerjakan sedikit sebab, Allah udah kasih langsung. Ada orang yang dia harus sampai mentok tuh, baru Allah kasih. Berbeda-beda. Maka tawakal itu tidak dilihat dari situ. Tawakal dilihat dari hati. Tawakal itu amalan hati dia. Apakah dia bergantung sama sebabnya atau tidak? Di situ. Bukan bagaimana dia bekerja mencari sebabnya. Ya. Atau kalau antum maksudkan ada orang apakah kerja itu harus ngoyo 24 jam, kan tidak boleh seperti itu. Itu tidak bolehnya bukan gara-gara dia mengerjakan sebab, enggak. Karena dia mengalahkan atau tidak memberikan hak-hak yang lainnya. Ada orang kerja, sholat dia lupa. Dia masalah bukan kerjanya, sholatnya dia lupa gitu. Dia kerja sampai 24 jam gitu ya, tidak pulang-pulang dia ke rumah, ketemu istrinya, ketemu anak. Ini salahnya di sini, bukan dia kerja. Maka seorang muslim itu pandai membagi waktunya semaksimal mungkin, itu dalam artian dia bisa bagi waktu. Kerja dia segini, hak orang tuanya ada, hak ininya ada, hak ininya ada, hak ininya ada. Itu maksimal berarti itu. Ya, setelah itu dia tawakal. Ini sekadar sebab, ya Allah yang akan berikan, Allah yang akan tolong setelah itu. Ya, saya cuma mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh saya berusaha, saya berusaha. Bagaimanapun hasilnya, ya Allah yang nentukan. Jadi tawakal itu di sini. Ada orang mengerjakan satu sebab saja, tapi dia gantung situ. Dia datang ke dokter. Kalau nggak dokter ini, saya nggak sembuh. Kalau nggak dokter ini, dokternya nggak ada. Nggak ada dokternya, gimana nih? Gitu. Bisa hilang tawakal itu, bisa. Padahal sebabnya cuma satu, datang ke dokter, tapi dia merasa bahwa saya dokter yang menyembuhkan cuma ini, nggak bisa yang lain. Itu tandanya dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak tawakal kepada Allah. Tawakal itu di sini. Bagaimana kepercayaan kita kepada Allah setelah kita mengerjakan sebab, kita gantungkan semuanya kepada Allah, kita yakin Allah nolong kita, selesai. Itu tawakal. Baik, barakallahu fikum. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Selesai pembahasan tawakal kita. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertawakal, dan Allah mudahkan kita untuk bisa bertawakal kepada Allah dengan sempurna, ya, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintai olehnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.